Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arnil Modevianti dari Diploma 3 Teknik Navigasi Udara di Politeknik Penerbangan Surabaya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tips dan trik si pencatar. Nah, hal yang pertama kalian harus pahami dulu sebelum kalian melaksanakan tes-tes yang akan saya jelaskan nanti. Nah, di sini kalian itu harus memilih dulu instansi mana yang akan kalian tuju. Nah, terus yang kedua itu jurusan apa sih yang kalian minati? Itu sesuai dengan kepribadian kalian sendiri. Jangan sampai nanti kalian salah pilih jurusan, salah pilih instansi. Kalian bisa mencari info, oh ya saya tuh minat di ini, di ini. Kalian bisa baca di si pencatar di web ini. Nah, kalian bisa juga cek di web masing-masing dari instansi yang kalian inginkan. Nah, di sini saya akan menjelaskan sebelum kita masuk ke tahap tes. Itu yang pertama, kalian harus menyiapkan administrasi dan pemberkasan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ada di web si pencatar. Nah, nanti dijelaskan di di web tersebut. Nanti tuh biasanya tuh dari mulai bayar dulu, terus nanti tahap verifikasi, baru nanti kalian akan mendapatkan akun. Nah, akun ini jangan sampai kalian lupa email, password yang akan kalian pakai terus itu sampai tahap akhir nanti. Nah, di tahap ini nanti ada tes bayar gitu terus nanti sampai kalau misalkan kalian dari tahap tes ini lolos. Nah, kemudian ada apa aja sih tes-tes yang nantinya akan kita laksanakan? Nah, pertama ada SKD, kemudian yang kedua ada tes kesehatan, yang ketiga ada tes kesemaptaan, yang keempat ada tes psikotes, dan yang terakhir ada tes wawancara. Nah, yang pertama tes SKD. SKD ini adalah seleksi kompetensi dasar, yaitu seperti CET BKN. Nah, di sini tuh tes SKD beberapanya tuh ada 3 bagian. Nah, yang pertama ada TIU, ada TWK, dan TKP. Nah, di TIU ini adalah tes intelijensi umum. Yang kedua ada TKP, yaitu tes karakteristik pribadi. Nah, yang ketiga ada TWK, tes wawasan kebangsaan. Nah, di tahap 3 ini itu masing-masing mempunyai passing grade. Jangan sampai kalian kurang 1 poin, karena kalau misalkan kalian kurang 1 poin, kalian udah dianggap gugur di tahap SKD tersebut. Masuk ke tahap psikotes. Nah, di tahap psikotes ini terdiri dari apa aja sih, Kak? Nah, yang pertama itu ada penalaran logika dan aritmatika. Kedua ada tes warteg, terus ada tes analog verbal, psikotes spasial, tes psikologi menggambar seperti ini. Nah, kemudian ada tes Pauli. Pokoknya kalian itu udah persiapkan lah mengenai tes psikotes. Karena apa, bisa juga kalian baca-baca di web itu mengenai contoh psikotes, contoh soal-soalnya apa aja. Terus kalau misalkan kalian misalkan nggak mau cari di web, kalian bisa juga beli di toko-toko buku terdekat. Nah, kemudian di tahap kesehatan. Di tahap kesehatan itu ada 2, yaitu kesehatan jiwa dan kesehatan umum. Di tahap ini tuh kalian harus benar-benar jangan sampai kalian itu ada kurang, misalkan ada penyakit ini itu, pokoknya dihindarkan lah, dipersiapkan sebelum kalian melaksanakan tes kesehatan. Nah, apa aja sih pemeriksaannya pada saat dilakukan medical check up? Nah, yang pertama itu ada pemeriksaan lab, darah lengkap, fungsi hati, ginjal, dan pemeriksaan lainnya lah mengenai dalam tubuh kita. Nah, kemudian ada yang kedua, ada pemeriksaan penglihatan. Terus ada pemeriksaan THT, pemeriksaan rekam jantung, pemeriksaan fungsi pernapasan, foto X-ray dada. Terus jangan sampai ya kalian itu pas penglihatan itu ada kurangnya. Karena apa? Nantinya ada
pemeriksaan buta warna, pengetesan baca jarak jauh. Nah itu. Nah, kemudian lanjut ke tahap kesemataan. Di tahap kesemataan ini itu terdiri dari lari, tes cycle run, tes push up, dan sit up. Nah, di tahap tes ini kalian sebelumnya itu udah harus rutin olahraga. Kenapa? Biar nggak kaget pas saat kalian melaksanakan kesemataan. Karena bener-bener nanti dilihat dari berapa banyak sih kalian itu larinya berapa putaran, terus kalian sit up, push up dapat berapa, itu nanti ada perhitungannya sendiri dari juri. Yang kemudian yang terakhir ada tes wawancara. Nah, tes wawancara itu nanti biasanya itu kalian tuh ditanyain kayak kenapa sih kamu masuk ke instansi tersebut, kenapa sih kamu minat di bidang ini, jurusan ini. Itu biasanya pertanyaannya yang simpel-simpel, tapi kalian harus percaya diri bahwa kalian siap dengan pertanyaan yang bakal nantinya diuji sama pewawancara. Nah, di Kementerian Perhubungan ini nanti menyediakan ada 3 jalur, yaitu pola pembibitan, reguler, dan mandiri. Kalau misalkan kalian masih kurang jelas dari video tersebut, kalian bisa mencari info lagi lebih lanjut melalui webnya. Sekarang itu kan udah banyak sosial media, kalian bisa lihat di web, bisa lihat di Instagram, di TikTok, ataupun di media sosial lainnya lah yang bermanfaat buat kalian ke depannya. Nah, selagi kalian udah berusaha melalui tes tersebut, kalian jangan lupa juga untuk selalu doa. Nah, kalian jangan lupa sholat 5 waktu, berdoa. Selagi kalian udah usaha, udah doa, pasti yakinkan saja sudah Allah pasti memberikan kalian rezeki sesuai dengan usaha dan doa kalian. Semoga video ini sangat bermanfaat buat kalian sebagai calon si pencatat. Tetap semangat dan kalian pasti bisa.